tidak sengaja menemukan sebuah hasil riset bahwa pelaku body shaming nomor 1 adalah ibu kepada anak perempuannya, tanpa disengaja atau tanpa bermaksud jahat. Kamu kurusin dong, paha kamu gede banget, gimana mau dapet suami kalau paha kamu kayak gini gitu kan? Welcome to Cameo Project. Sekarang langsung pencet tombol subscribe ya. Jangan lupa pencet tombol lonceng biar dapat notifikasi. Acak cus. Yo, balik lagi di POV Cameo Project dan kali ini kita lagi bareng sama cast dan direkturnya Imperfect. Gue boleh ngomong sesuatu nggak? Boleh dong. Kan biasanya kalau ada satu geng gitu terus lucu-lucu semua, yang kalah lucu tuh di balik layar biasanya memang nasib itu begitu. Emang gitu nasibnya. Iya, emang gitu. Enggak, kalau di sini dia Samar ya, Bro. Bukan buat lucu dia, Buat apa? buat aman. Oh, Ini orang. iya. Bener. Kita di konten yang lain dia, lebih Bener. lucunya di konten yang lain. Baik. Ada Reza Radian, terus ada Jessica Mila, Halo. Danish, Hai. Koko. Oh sih, tahu sih. Oh, iya, semua ya. Bisa ngomong gue Cina. Nah, sekarang kita mau bahas sebenarnya isu di balik film Imperfect ini. Karena kan ini film yang cukup berani ya. Masa? Karena ini kan juga film yang ide yang nggak biasa di-tackle sama sebuah film, benernya ide yang cukup serius dan bukan sesuatu yang jamak ya, maksudnya tentang body shaming, Iya. bullying, Iya. dan insecurities, tapi Iya. lebih ke fisik gitu loh. Iya, buat gue tuh kayak elephant in the room gitu. Ada isu besar yang sehari-hari selalu kita temuin, tapi kok kenapa nggak ada yang ngomongin gitu. Ngomongin di skala besar seperti film gitu loh. Maksudnya body shaming itu kan mungkin kita nggak ngeh aja, cuman kita bisa seringkali jadi korban, seringkali melakukan gitu. Ketemu orang terus yang dikomentarin fisiknya, bikin orang itu ngerasa nggak enak, itu kan sehari-hari banget. Saking sehari-harinya banyak pelaku yang tidak sadar kalau dia melakukan gitu kan. Dan itu kan buat kita tuh sebenarnya isu yang masif banget loh, cuman kok kenapa nggak ada yang bahas gitu? Ya mari kita bahas. Nah sekarang kalau misalkan kita, kayak lu bilang tadi, kita udah pernah jadi pelaku tapi juga jadi korban. Nah lu pernah nggak sih, lu inget gak waktu lu jadi korban tuh apa yang lu alamin gitu loh? Pokoknya kalau lu khususnya buat teman-teman pelaku ya. Kalau lu selama waktu yang panjang gitu ngeledekin orang karena fisik, kita bicara fisik, body shaming kan. Itu mungkin lo nggak sadar, tapi orang yang menerima itu lama-lama akan memupuk rasa tidak percaya diri, merasa kalau ke gue efeknya gue ngerasa inferior gitu, kayak oh ternyata kalau mata gue sipit tuh gue nggak normal kan, jadinya nggak normal gitu, gue nggak bisa memenuhi standar yang umum, jadinya gue below par gitu, lebih inferior dibanding teman-teman yang penampilannya lebih normal gitu, kayak gitu. Kalau lu Za? Hidung gue kan lumayan nggak lumayan sih, emang gede sih. Gue tuh selalu, tapi gue sempat ada di momen dimana gue nggak pernah pede sih untuk, apalagi kalau misalnya kayak syuting gitu, terus extreme close up gitu, dan frontal, itu gue selalu kayak, kalau sekarang gue udah relax banget ya, masa udah ya udah deh gitu, emang begini adanya gitu. Jadi di awal-awal lu syuting itu lu ngerasa Wah itu sebagai nggak pede satu gitu? Kalau sangat- shot segini iya, gitu ya. shot segini gitu kayak gue, anjrit nih hidung baon gue nih gila nih, gak bisa gimana. Bener kan? Gitu, gimana nih udah darah keluarga nih kan, turunannya emang begitu, jadi ya udahlah gitu. Kalau lu? Kalau aku di pipi sih biasanya. Aku juga sama. Jadi kalau misalnya lagi syuting terus close up, terus dari depan pasti aku ngerasa muka aku lebar banget. Apalagi dulu di TV. TV kan lebih parah. Lebar banget gitu. Jadi kayak semua orang pasti komentarinnya aku tuh gemuk. Padahal pas ngeliat aslinya, ya ampun aslinya kurus banget ya gitu. Jadi setiap mau syuting pasti ada nggak pedenya karena selalu ngerasa mukanya lebar gitu. Komentar kayak gitu tuh menurut gue sebenarnya kadang-kadang agak menyinggung sih sebenarnya, kayak misalnya orang ketemu gitu, ih bagusan aslinya nih. Iya. Gue kalau dikomentarin gitu, gue bingung antara harus seneng atau harus sedih Iya, sebenarnya. Iya. Gue harus seneng. Ini artinya apa ya? Harus seneng apa harus sedih ya kalau dikomentarin begini ya, bingung. Kalau model ada nggak Oh insecure? iya, jangan Ada salah. justru dari masih kecil tuh, dari SMP lah ya, maksudnya kayak udah akrab banget dengan verbal bullying gitu, kayak sering dibilang dulu kan hitam banget lah kulitnya, terus udah gitu kayak laki kan gitu, terus mukanya aneh, dibilang kayak alien gitu, terus dibilangnya kayak tikus, dikata-katain gitu. Alien gimana ya?
Jadi SMA tuh gue suka dikatain kata Jadi kayak aneh. rambut lu dulu gimana emang? Lurus pendek dan selalu Oh, kayak emang kurang dari lebih kayak dulu gini. tuh rambut lu pendek? Iya, pendek. Jadi kayak pernah dipanggil Ujang kalau bahasa Sunda tuh karena gue saking kayak lakinya. Karena Ujang Danis. gue kayak laki, jadi ada orang yang ngeliat gue tuh kayak bukan perempuan jadi manggilnya Ujang gitu. Terus kesini-sini sih udah lebih santai lah ya, maksudnya udah punya suami juga. Sama suaminya dipanggil Ujang. Jadi udah santai dipanggil aja. It's their thing. Tapi sering juga kayak banyak yang komentar tuh, "Oh, ini Danis mukanya kok aneh banget, bibirnya lebar banget, kok bisa jadi artis sih?" Sering ngomongnya sering dikomentarin kayak Karena gitu. menurut gue ya, dia kalau senyum tuh kayak Julia Roberts. Oh. Karena lebar. Karena giginya tuh Kelihatan besar besar. gitu kan, jadi kayak menurut gue sih bagus. Thank you. Cantik sekali. Tapi apa sih yang paling parah yang kena ke lu tuh? Misalnya gini, lu dapat semua feedback atau orang yang ya feedback itu kata positif ya. Soalnya Iya, biar celaan ada gitu. celaan-celaan gitu ya. Apa yang paling kena di lu sih, maksudnya yang lu mikir aduh anjir kayak lu kan pengen kayak mau gue rubah nih Iya. gue. Tapi kalau terkait fisik mungkin udah nggak lagi ya. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin kalau kita bicara insecurity kan it's not just about fisik gitu ya. Kalau gue kayak waktu misalnya orang bilang film Indonesia tuh dia lagi gitu-gitu itu sempat loh membuat gue merasa kayak should I stop? Apa gue harus? Jadi gue cukup sempat punya tekanan tersendiri gara-gara hal-hal seperti itu misalnya gitu. Ini di luar body shaming ya, tapi lebih rasa insecurity-nya gitu. Itu juga macam-macam ternyata efeknya. Seperti yang Aras juga bilang bahwa kadang-kadang efek-efek kayak gitu kan cuman kita yang tahu ya, cuman yang merasakan yang tahu gitu. Tapi kalau menurut gue, makanya balik lagi terlepas dari body shaming gitu, kalau buat cowok ya, cowok mungkin nggak terlalu sejelek Iya, gitu ya kalau buat fisik ya. Betul. Tapi lebih ke kapasitas kita sebagai orang Iya. untuk melakukan sesuatu yang diragukan gitu kan. Gengsinya lebih kena Ego gampang kan. Ego, lebih iya. ke ego gitu loh. Cuman mungkin jatuhnya lebih ter-challenge kayaknya. Iya. Ya apa enggak sih? Tergantung. Tergantung orang yang menyikapinya gimana orangnya. sih. Tergantung orangnya. Banyak faktor sih, tergantung orangnya, upbringingnya, support systemnya juga pengaruh Iya, banget. iya, support systemnya tuh system sangat. pengaruh banget. Maksudnya kayak gue bersyukur gue punya support system yang baik gitu. Orang tua gue sama gue hubungan kami dekat gitu, baik Iya, gitu. Terus sama istri gue juga kita bisa bersahabat dengan baik. Jadi support system juga penting sih. Maksudnya di saat lo mengalami masa-masa yang berat, untuk ya gue bersyukur gue punya support system yang baik. Kalau enggak, bisa jadi kayak gini-gini tuh jadi masalah yang besar banget gitu. Terus kalau misalkan dari keluarga sendiri ya, apa ada yang kayak gitu, yang kayak Nah, yang body menarik shaming atau adalah apa gitu? ketika gue ngerjain film ini tidak sengaja menemukan sebuah hasil riset bahwa pelaku body shaming nomor 1 adalah ibu kepada anak perempuannya, tanpa disengaja atau tanpa bermaksud jahat. Kamu kurusin dong, paha kamu gede banget, gimana mau dapet suami kalau paha kamu kayak gini gitu kan? Tanpa Iya. maksud jahat loh. Bener, itu bener. Somehow mungkin maksudnya baik ya. Maksudnya baik, maksudnya baik. Bukan maksudnya mau baik. menghina anaknya juga. Maksudnya baik, makanya maksudnya kita tahu maksudnya baik, maka kita juga nggak demonize, kita mencoba untuk semoga dengan film ini ibu-ibu juga lihat sisi walaupun maksudnya baik, efeknya ke anaknya gimana gitu loh. Kalau diceramahin kan pasti akan lebih hesitant, tapi kalau itulah tadi kita discuss, that's the magic of cinema. Menurut gue lo bisa nyampein pesan dengan cara yang nice. Iya benar. Karena kalau ngelihat Imperfect juga menurut gue filmnya karakter ibunya tuh bukan karakter antagonis loh. Iya. Nggak sama. Ibunya tuh tidak appear menjadi karakter antagonis. Gitu. Ya selayaknya ibu-ibu aja Ya, ya. yang memang nggak bermaksud apa-apa ya keluar Iya. dengan natural aja Iya. gitu. Kayak nyokap gue. juga. Dulu tuh jadi model tuh nyokap gue kayak amazed banget gitu. Anak gue bisa jadi model kayak kaget banget. Soalnya tuh adik gue sama kakak gue tuh ya bisa dibilang lebih cantik daripada gue gitu. Makanya tuh dia kayak, ayo ajak adik kamu, kakak kamu buat casting. Karena dia percaya kakak adik gue juga bisa kalau gue bisa gitu. Akhirnya bisa nggak? Enggak. Sengaja lo sabotase pastikan. Tapi menurut gue selain visi ternyata talent juga dibutuhkan gitu. Exactly. Ya. That's it. Exactly. Iya. Yang lu angkat ini sebenarnya problem itu ada di mana aja sih kan? Pertama keluarga tadi tuh. Iya. Karena gue belum nonton kan, gue Iya, baru lihat iya, trailernya. semua berawal dari keluarga kan. Rara nih kondisi keluarga seperti itu dan pada saat papanya meninggal ketika dia masih kecil, jadi support system itu hilang gitu. Jadi dia di dalam keluarga yang bertiga perempuan ini
tidak balance lah antara cara ibunya memperlakukan adiknya yang diperan Jasmine Napper yang tinggi kurus putih langsing seperti Karina Suwandi gitu, yang physically mirip ibunya, dan anak yang mirip mantan suaminya almarhum gitu. Jadi cara memperlakukannya beda tanpa bermaksud jahat lagi-lagi. Ya ada hubungan, ada dinamika itu, ada dinamika dia dengan Dika pacarnya yang kalau buat Dika, kenapa sih kamu tuh nggak kayak, ya kan ini kan loosely based dari gua sama Mira kan in real life gitu. Maksudnya kan suka ribut kayak, aduh aku buncit, aku terus gue tuh apa sih, udah lah kenapa sih gitu. Ngapain sih lu, ngapain, udah baik-baik aja juga gitu. Nah itu gue coba lempar ke mereka gitu untuk sebagai dinamika hubungan pacarannya seperti itu. Terus ada juga dia di lingkungan kantornya, di situ ada Dani sebagai teman lamanya dia, sahabatnya yang satu kantor juga gitu. Jadi ya aspeknya lumayan luas sih, karakternya lumayan banyak. Ini film gue dengan karakter terbanyak malah. Oh ya? Iya, namanya banget. Dan hampir semua karakter menurut gua di film ini yang sempurna pun, yang kelihatannya sempurna itu semuanya imperfect. Imperfect. Dan memang sih yang diharapkan, gue juga jadi pengen, ya istilahnya gue nggak sabar untuk nonton dan gue pilih salah satu karakter untuk yang gue bisa relate. Karena gue rasa semua orang bisa relate sama karakter. Sangat. Pasti akan ada satu karakter yang lo temuin yang Ini gue banget nih. Iya, pasti ada dengan segitu banyaknya karakternya. Kalau gue di project myself menjadi Dika dengan segala kelebihan dan kekurangannya gitu. Tapi ya amazing sih. Maksudnya gue mamanya ngerasakan ini film agak in a way kayak cewek banget gitu. Tapi ternyata cowok-cowok juga bahkan kayak manajer gue sendiri gitu, Dipa gitu nonton, gue nangis nontonnya ulang, yang bener gue nangis, serius gue nangis. Aco juga. Gue nangis, Aco gitu, komedi konsultan kita gitu yang udah ngikutin prosesnya juga nangis. Kemarin juga gue terharu banget, teman-teman kru mungkin nggak sampai ke lu kemarin obrolannya. Teman-teman kru gue yang datang ada sekitar 30-40 orang gitu. Komennya sama gitu, maksudnya kayak gila kita tuh ikut bikin loh, tapi ternyata pas nonton tuh yang aduh gila seneng banget nontonnya gitu. Jadi buat gue kayak membahagiakan lah gitu. Buat lo sendiri, buat kalian sendiri tuh kalau misalkan dampak yang terbesar itu sejauh mana sih? Dampaknya apakah? Wah kalau gue dampaknya yang kayak gue ceritain di film Ngenes, sampai gue nggak mau punya bini Cina kan. Separah itu kalau gue ya, maksudnya kayak gue nggak mau anak gue ngalamin apa yang gue alamin. Sampai segitu kalau gue, karena 9 tahun kan dari gue masuk SD sampai gue lulus SMP, 9 tahun tiap hari verbally abused, ya buat gue itu berat sih, dan gue nggak mau nanti anak gue ngalamin hal yang sama. Kalau Danish? Apa ya, paling parah ya dulu sih emang jadi nggak pede banget sih, jadi kayak wah mengejar banget orang bilang cantik gitu, kayak nggak mau dibilang aneh, kayak udah bilang gue cantik kok gitu. Boleh nanya nggak, kalau lu nggak pede kok lu bisa end up jadi model sih? Oh iya itu. Waktu itu emang ada kesempatan aja sih, kayak akhirnya ditawarin karena mereka bilang mukanya unik kan, walaupun saat ini dibilang unik juga tetap yang kayak ini pasti sebenarnya aneh nih, bukan unik gitu kayak. Tapi akhirnya lama-lama jadi, karena gue ngerasa di situ bisa menghasilkan uang buat gue jadi percaya diri aja gitu. Oh ternyata bisa jadi menghasilkan keuntungannya gitu. Dan juga di acknowledge sih, maksudnya kan akhirnya kan lu apa ya, Karena menerima. karena berbeda itu mungkin jadi Iya, orang lebih notice. Jadi gitu. kelebihan ya justru. Iya. Jadi Tapi dampak terberatnya kan ternyata kalau yang di sosial media sampai ada yang mau bunuh diri. Iya, gitu. tapi lu nggak pernah ngerasa depressed gitu? Sampai segitunya sih. Nggak pernah. Alhamdulillah. Kalau Jessica? kalau aku dulu lumayan jadi takut banget gemuk kan, karena selalu dikomentarin kayak gitu. Jadi walaupun aku badannya udah kurus, tapi aku diet terus sampai ada momen dimana aku karena ngerasa selalu dibilang gemuk, jadi aku kesel kalau misalnya ada orang nawarin makan. Jadi kayak jangan nawarin makan dong gitu. Iya bener-bener sampai kayak gitu. Umur berapa tuh kayak gitu? SMA. Dan kalau aku lihat foto pas aku SMA, gila gue kurus banget ya dulu gitu. Kayak nggak sehat sih jatuhnya gitu. Psikologis ya langsung. Iya. Ya iyalah. Pernah melakukan sesuatu untuk nggak makan gitu berapa misalkan sehari cuma sekali, atau kalau nggak makan, atau diet apa yang paling menurut kamu tuh yang kayak nggak masuk akal sebenarnya? Pernah sih diet yang nggak jelas gitu kan. Diet yang nggak baik buat kesehatan gitu pernah sih. Tapi waktu itu apa ya? Saya kayak cobain sehari cuman makan apel doang satu, atau kayak padahal kan pada masa pertumbuhan itu kan butuh banyak gizi kan sebenarnya. Terus ya jatuhnya jadi lemes, nggak mood, cranky gitu, kayak nggak enak banget rasanya. Oke. Kalau lu? Kalau dari body shaming atau gue nggak
Kan lu waxing gitu nggak pernah waxing? Enggak sih, itu gua nggak pernah waxing. Gila, waxing sebanyak itu sih lumayan juga sih rasanya sih. Seru sih. Iritasi kulit gua. Waxing terus berapa hari lagi, banyak lagi. Nggak sampai yang depres banget sih enggak, tapi kadang-kadang tuntutan dari produser atau apa gitu kayak dikomentarin soal misalnya lagi preview terus ya kita kayaknya harus do something with your face karena kayak kamu pas syuting ini beratnya agak gede ya, agak nambah jadi smile line-nya tuh terlalu kelihatan dari angle tertentu gitu. I don't really, kayaknya kita nggak pilih angle itu dah kayak gitu-gitu tuh membuat sampai hari ini kenapa photoshoot majalah sih? kenapa gua tuh berat badan gua tuh nyaris segini-gini aja. To be honest, it's not because of nothing. It's not because gua kayak oh iya gen gue emang begini jadi gua gak akan bisa gemuk, enggak lagi. Effort Lo harus tahu gimana gua makan tiap hari. Maksud gua makan normal tapi gua sangat menjaga sampai hari ini. Yang paling membantu kalian untuk mengatasi itu Gua apa inner dan siapa? circle gua sih. Inner circle. Support system balik-balik ya. Sahabat-sahabat gue, nyokap gue, manajer gue gitu, orang-orang yang terdekat yang ada di sekeliling gue. Kalau gue komedi, iya komedi tuh menyembuhkan bener. Saat lo ketawain tuh malah kayak terapi buat gue. Jadi lu udah terima ya mata dan Ada lu- fase di hidup gue yang gue benci banget dipanggil koh dulu. Benci banget gue, karena itu kan ngingetin sama, lo ngerti dong rasanya. Ngingetin sama semua bullying yang lo terima dulu waktu SD kan, lo kan dibully karena lo Cina. Ketika lo dipanggil koh kan lo diingetin kalau lo Cina gitu. Kayak itu gue benci banget. Sorry, Kayak Anas. boleh nggak panggil dulu. Sekarang semua manggil gue koh gitu sejak stand up comedy, tapi it's okay, it's 100% okay. Kenapa? Karena buat gue udah berdamai dengan itu melalui komedi. Ternyata setelah dijadiin bahan lawakan malah jadi sembuh. Ya proses penyembuhannya orang mungkin beda-beda ya. Gitu. Gue heal lewat komedi. Akhirnya setelah diketawain malah jadi nggak ada beban lagi sekarang. kadang-kadang orang juga bingung gitu suka nanya ke gua, bang, panggil mas bang apa kok? Kadang-kadang ya mau Suka panggil gitu. Martin aja. Kenapa harus ada itu? Karena itu kebiasaan kayaknya. deh. Penyembuhannya. Kalau lu? Kalau gue ngerasa udah bisa kayak deal with myself tuh waktu gue jadi model sih. Kayak wah akhirnya ternyata keanehan gue bisa embrace gitu terus dan menghasilkan duit gitu. Jadi gue ngerasa kayak kalau kekurangan gue bisa jadi kelebihan gue aja. Oke, berarti lu benar-benar dari diri lu sendiri ya? Oke. Dari diri gue sendiri. Kalau aku sih sebenarnya inner circle juga ngaruh banget. Terus lama-lama bisa sebenarnya kalau misalnya disyukurin orang juga selama ini komentar cabi tapi nggak ada yang bilang jelek juga gitu loh. Kenapa harus fokus di situnya gitu kan? Fokus yang negatif. Sebenarnya ada banyak hal yang bisa aku syukurin dari apa yang udah Tuhan kasih sama aku gitu. Gue pernah baca satu buku ya tentang The Art of Complimentary. Itu ada satu buku bicara tentang kenapa sih kita perlu belajar untuk ketemu manusia yang bahkan kita nggak pernah kenal. Itu mengedepankan komplimen, bukan basa-basi ya. Itu tuh menurut gue bukan basa-basi. Just to say that gimana kabarnya baik gitu, terus memuji sesuatu yang sebenarnya pujiannya juga nggak perlu yang gimana-gimana Iya, nggak banget, usah tapi lebay banget. nggak lebay, cuman itu tuh ternyata buat orang tuh berarti banget loh. That's why gue kayak misalnya gue ketemu kayak misalnya gue sama Aci gitu ya. Aci kan main di film ini nih. Aci misalnya, bang Aci tuh gini. Gue gak tau kenapa setiap kali gue ketemu Aci tuh selalu pengen gue peluk, gue apa. Itu karena menurut gue hal kayak gitu ternyata itu give sesuatu buat mereka loh ternyata. Buat Aci ya, kayak misalnya Aci gitu sebagai contoh gitu, gue senang banget. Karena memang menurut gue kita kadang-kadang emang lupa aja sih untuk hal-hal kayak yang sesimpel itu ya. Lupa sama nggak terbiasa kali ya? Mungkin kayak nggak society terbiasa kita. kali ya. Nggak terbiasa untuk kayak gitu ya. Iya. Jadi kalau gue lihat sih, yang paling penting tuh memang dari diri sendiri. Cuman kadang-kadang ya kalau nggak semua orang kan bisa menyadari diri sendiri kan kayak lu kan. Jadi Ya semoga setelah nonton jadi lebih sedikit Menyadari. mengenal dan menyadari. mengenal dan emang sih kalau buat gue tetap yang paling penting adalah lingkungan sih. Iya. Lingkungan. Jadi kadang-kadang ya kita yang merasa secure aja, ya kita harus kasih support untuk orang yang lebih yang terasa insecure gitu loh. Sama ya bener kata lu belajar ya untuk komplimen orang nggak cuma basa-basi, apalagi menyinggung gitu, apalagi lucu-lucuan gitu kan. Buat kita lucu.
Oh ya kan? Kecuali kalau udah temen akrab ya. Maksudnya Oh, iya, kalau lu udah lain, temen Mas. akrab kan lu ceng-cengan Beda. kan udah Iya, biasa. It's santai. a different Jadinya. context gitu loh. Itu juga gue lakukan itu kayak maksudnya kalau udah akrab mah seakrab cuek itu sih gitu, tapi lain kalau ya, like gitu. orang yang enggak Lo mau sampai toyor-toyoran sih nggak ada Iya, masalah. salah. Nah di film ini juga yang menarik tuh menurut gue adalah karena stand up komedi yang muncul itu didominasi oleh perempuan. Iya. Iya. Komik-komik cewek. Komik-komik cewek. Komik cowok itu benar-benar Seru sih menurut dikit gue dan itu. selewat-selewat. itu sesuatu yang sangat menyegarkan. Aktor cowoknya film ini dikit banget. Dikit. Oh iya? Iya, Bener, dikit ya, Mas, bener ya? dikit. Dikit Bener banget. dikit. Lu, gua, Dion, Uus. Uus. Udah. Sisanya bener-bener cameo 1-2 scene. Iya beneran. Iya. Yang supporting dia main actor, gua, Dion, Boy. Uus supporting. Boy William. Oh boy, supporting ada satu lagi. Tapi itu pun bener-bener panggung ini panggung perempuan aja udah Iya, semua. Karena gong-gongnya terus gila-gila. Komedi-komedi. Ada kuartet 4 cewek yang ngekos di rumahnya Dika, ceritanya Kiki Saputri, Aci Resti, Sasa Sasa Utari. Utari. Dia bukan komika, dia sinetron tapi dia bagus banget, dan Neneng Wulandari dia komika. Jadi itu kuartet itu yang menjadi motor komedi gua di film ini. Ya. Oh menarik. Menarik, banget. dan pun komedinya masih ada di payung yang sama, berbicara soal insecurities kayak Aci punya tompeng. Iya, gua lihat kayak gitu-gitu. Jadi gitulah. Ya gitu. Gitu-gitu. Oke. Kalau buat kalian mungkin ada yang personal, lu pemain, lu ngerasa sesuatu untuk bagian di- Ya semoga sih kalau gue mungkin hanya bisa bilang bahwa semoga penonton filmnya Imperfect nanti di tanggal 19 Desember bisa merasakan apa yang sebenarnya perasaan-perasaan yang dituangkan di film ini. Jadi mereka bisa merasa bahwa film ini juga mewakili perasaan-perasaan mereka secara individu maupun dalam skup yang lebih besar. Itu sih. dan itu udah ada feedbacknya ya. Ya, itulah. Baca aja IG story gue udah berentet tuh dan titik semua. Titik-titik semua. Jessica Ya mungkin kalau apa? dari aku sih jujur memerankan karakter Rara ini benar-benar bikin aku belajar banyak banget, belajar bikin aku lebih mencintai diri aku sendiri, lebih peka sama perasaan orang lain, dan bikin aku lebih sadar kalau ya kita nggak perlu benar-benar mengikuti beauty standards yang sudah diciptakan di dunia ini gitu. Kayak kita punya cantik versi kita masing-masing gitu, dan harus kita syukurin. Dan aku berharap banget semoga yang nonton juga bisa mendapatkan itu gitu. Kalau dari saya dari gue harapannya ya semoga message yang ingin disampaikan dari film ini nyampe ke penontonnya untuk lebih mencintai diri sendiri gitu, nggak mulai sadar untuk mengurangi membanding-bandingkan diri dengan orang lain karena tidak akan pernah cukup, akan selalu ada yang lebih, rumput tetangga lebih hijau. Terus ya semoga juga untuk yang suka bullying tanpa sadar lebih menyadari aja sih kalau misalnya kayak yang bullying dan tidak sadar itu bisa menyakiti orang lain. Wow. Amin. Aduh, gua Penasaran ya? Ini film serius banget kayaknya gitu. Enggak, bukan masalah penasarannya sih. Kalau gua tuh lebih ke gua ngelihat ya, gua mungkin nggak bisa share karena gua belum nonton. Iya, gitu. iya. Cuman yang gua tahu waktu gua nonton, gua nggak cuman mengharapkan gua bisa terhibur, tapi gua mendapatkan apa ya, Sesuatu ya. proses berpikir yang baru gitu loh. Ya, semoga perspektif baru lah dalam Perspektif memandang yang baru. isu ini gitu. Ya kan. Aduh, oke kalau gitu. Oke. Thank you banget. Terima kasih. Buat POV. Terima Dan kasih. jangan lupa nonton film Imperfect. Ya. Mulai dari 19 Desember. 19 Desember dan juga 2019. kita punya slogan. Apa? Film Imperfect. Ubah insecure jadi bersyukur. Thank you.